Kenapa Sam Wilson bisa menjadi seorang Captain America yang bersayap? Benarkah selama ini Red Hulk yang kita lihat di teaser, di trailer itu adalah hasil gagal dari percobaan radiasi gamma? Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube channelku bersama Peter. Bagi Marvel fans, pastinya sudah tahu bagaimana gambaran kasar dari benang merah Captain America Brave New World yang akan hadir nanti pada tanggal 14 Februari 2025. Bagi yang sama sekali tidak tahu, yang memang bukan merupakan Marvel fans, tapi ingin nontonnya karena memang ini film dari MCU gitu, aku gali sedikit untuk teman-teman. Beberapa film yang memang perlu diketahui dulu dan dinonton sebelum dari sequel Captain America Brave New World. Pastinya dari Phase 1 MCU, peristiwa The Incredible Hulk. Film tahun 2008 ini dari MCU memperkenalkan raksasa hijau pertama. Dan aku ingat banget aku nonton film ini itu pas waktu aku kecil di TV jadul gitu ya. Sedikit cerita memang di mana General Thunderbolt Ross bertemu dengan Dr. Bruce Banner mengenai sebuah eksperimen di mana menurut Ross ini untuk membuat manusia yang akan kebal terhadap radiasi gamma. Eksperimen di mana yang merupakan bagian dari program Super Soldier, prajurit super yang dimulai di masa era Perang Dunia Kedua. Namun nyatanya gagal dan mengakibatkan Bruce Banner ini mengalami sebuah insiden papar oleh eksperimen tersebut yang menjadikan dia sebagai Hulk. Dilanjutkan lagi dengan film pertama diperkenalkannya Captain America di MCU, Captain America The First Avenger. Film 2011 ini diceritakan di mana di masa Perang Dunia Kedua, seorang pemuda yang bernama Steve Rogers memiliki hati dan dedikasi yang sangat tinggi yang bermaksud untuk mengabdi terhadap negaranya. Namun bertemu dengan Dr. Abraham, seorang saintis yang menciptakan original dari Super Soldier Serum, dan memang bekerja sama pada masa itu dengan Howard Stark, ayahnya dari Tony Stark yang kita kenal hari ini sebagai Iron Man. Dokternya mengajukan Steve ini untuk sebagai percobaannya gitu. Dan hasilnya memang membuat Steve menjadi seorang prajurit super. Cerita yang membawa kita sampai hari ini kita kenal dia sebagai Captain America. Pertanyaannya, kenapa Steve Rogers masih hidup yang sudah di tahun 2000-an ini? Peristiwa di mana di film Captain America The First Avengers, Steve yang melawan pimpinan Hydra, sebuah organisasi jahat yang didedikasikan untuk menumbangkan tatanan dunia meskipun mengalami berbagai kekalahan. Pimpinannya which is Red Skull. Kejadian akhir yang dimana dalam pesawat yang sudah lepas kendali ini jatuh dan membuat Steve yang harus untuk mengorbankan dirinya. Kiranya sudah tiada dan tak tahunya ditemukan setelah hampir 70 tahun di wilayah Arctic Ice. Masih dalam keadaan bernafas. Makanya kenapa kita bisa melihatnya di Avengers. Walaupun memang terakhir di Endgame sih jadi time skip gitu ya. Setelah dari karakternya Hulk, Captain America yang berhubungan dengan Brave New World ini, selanjutnya terkonektivitaskan ke film besar pertama dari MCU, The Avengers 2012. BITCHH, Black Widow, Iron Man, Thor, Captain America, Hawkeye, Hulk. Dan sampai di situ lanjut ke phase 2-nya setelah dari phase 1, Captain America The Winter Soldier 2014. Di film inilah pertama kali menebutkan Samuel Wilson, seorang anggota Angkatan Udara Amerika Serikat yang sangat terlatih dan menguasai pakaian terbang Exo-7 Falcon. Bertemu dengan Steve Rogers, namun pada saat itu memang Sam sudah veteran sih. Steve di peristiwa yang dialami bermaksud untuk meminta bantuan dari Sam ini, yang akhirnya membawa Sam ke jalan menuju Avengers. Terus dilanjutkan cameo dan benang merahnya ini, yaitu Avengers Age of Ultron 2015. Masuk ke phase 3, sequel ketiganya dari Captain America Civil War 2016. Captain, people are afraid. Dilanjutkan lagi ke Avengers Infinity War 2018 dan Endgame 2019. Tidak sampai situ, lanjut ke phase 4-nya. Ini yang sangat penting sih untuk ke Brave New World itu. Film serial live action dari Disney Plus 2021, The Falcon and the Winter Soldier. Disinilah dimana peralihan dari Sam menjadi seorang Captain America. Dan yang terakhir ada film Eternals 2021. Kenapa bisa terkonektivitaskan ke film Eternals ini? Seperti yang kita lihat di video trailer Brave New World, ada scene menunjukkan di mana sebuah gubukan besar, di mana gubukan itu adalah Celestials.
Peristiwa yang terjadi dan diceritakan di dalam film Eternals. Celestials ini adalah makhluk kosmik ruang dan waktu dan memiliki kemampuan seperti dewa, mendorong penciptaan di banyak tempat di seluruh kosmos dengan bereksperimen pada bentuk kehidupan yang ada. Generating gravity, heat, and light. Singkat ceritanya, memang para Eternals ini berusaha untuk menghentikan terlahirnya Celestials di bumi. Pada saat dihentikan, ya seperti itulah bentuknya. Pastinya akan memicu para umat manusia, ya terlihat jelas dong, terlihat jelas ini apa gitu. Khususnya the President of the United States, Thaddeus Ross. Jadi nanti di Captain America Brave New World ini, Thaddeus Ross ini sudah akan menjadi seorang presiden sesuai dengan trailernya. Pasti berusaha untuk mencari tahu dan ingin memperdayakan kubukan ini itu apa gitu. Sampailah nanti kita di benang merahnya Captain America Brave New World ini. Sam yang dimana sudah sebagai Captain America yang bersayap di era baru ini menemukan dirinya di tengah-tengah insiden internasional. Nah, harus mengungkapkan motif rencana di balik global yang jahat, terutama dari Presiden Ross. Apalagi Ross ini sudah menjadi Red Hulk. Pasti gara-gara blip ini, makanya bisa jadi presiden. Mungkin untuk tokoh-tokoh pengenalannya bisa aku spillkan di sini. Biar teman-teman itu ya nggak kaku gitu pada saat nanti nonton. Ada Thaddeus Ross atau Red Hulk yang diperankan oleh Harrison Ford. Our main character Sam Wilson, Captain America with Wings, yang diperankan oleh Anthony Mackie. Joaquin Torres, The Next Falcon, diperankan oleh Danny Ramirez. Juga ada Isaiah Bradley. Isaiah ini diperankan oleh Carl Lumbly. Salah satu karakter yang pertama kali debut juga di serialnya The Falcon and the Winter Soldier. Singkatnya, Isaiah ini seorang Captain America pertama yang berkulit hitam di masa Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang udah veteran lah gitu. Lanjut, beberapa pengenalan karakter baru pastinya. Ada Seth Volker, seorang profesor yang dimana nanti akan menjadi Sidewinder, diperankan oleh Giancarlo. Ruth Bath Surap, katanya sih ini akan memerankan sebagai Sabra, yang diperankan oleh Shira Haas. Dr. Samuel Stearns, Red Last Spill ini ya, dokter ini bakalan jadi the leader gitu, salah satu karakter villain yang diperankan oleh Tim Blake Nelson. Lalu ada Lawrence Chesney, nantinya akan sebagai Copperhead, yang diperankan oleh Johannes Hooker. Rachel Layton, katanya sih bakalan sebagai Diamondback, yang diperankan oleh Rosa Salazar. Dihadirkan kembalinya Betty Ross, anak perempuannya dari Thaddeus Ross, sekaligus orang yang dicintai oleh Bruce Banner di ceritanya ya, yang diperankan oleh Liv Tyler. Well, tinggal menghitung hari teman-teman menuju ke penayangan perdana Captain America Brave New World, film dari MCU di akhir Phase 5 ini. Ingat atur waktunya dengan baik, persiapkan dress code-nya, jauhannya, hati, pikiran, badan dengan baik. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman untuk ready nonton Captain America Brave New World. Sampai ketemu di jadwal bioskop masing-masing. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.